Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Zahra Alwi MPD dan Ibu Halidatul Nuzula MPD selaku dosen pengampu mata kuliah telaah kurikulum dan buku teks. Perkenalkan, saya Nadia Ramadhani dengan NIM 06021282429050. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis dari penelitian saya yang berjudul Analisis Buku Teks Bahasa Indonesia 1 untuk SMP atau MTS kelas 7 karya Muhammad Zainal Arifin menggunakan teori Greene and Petty. Sebelum memasuki pembahasan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu buku teks. Buku teks adalah sebuah buku yang berisi tentang uraian bahan mata pelajaran yang telah disusun secara sistematis. Nah, buku teks ini juga memiliki kualitas yang berbeda-beda, yakni ada buku teks yang memiliki kualitas yang tinggi dan juga ada buku teks yang memiliki kualitas yang rendah. Nah, oleh sebab itulah, kita perlu melakukan analisis untuk mengetahui serta memilih dan juga menentukan mana buku teks yang layak untuk digunakan pada pembelajaran di sekolah dan juga untuk mengetahui mana buku teks yang memiliki kualitas yang tinggi dan mana yang memiliki kualitas yang rendah. Baik, adapun identitas buku yang telah saya analisis yakni berjudul Bahasa Indonesia 1 untuk SMP atau MTS kelas 7 yang ditulis oleh Muhammad Zainal Arifin. Nah, editor yang di sini adalah Wulandari Septiani dan juga Maistika Intan Utami. Ilustrator yang di sini adalah Aditya Maulana. Lalu desainer isi Sri Nurhaini, desainer cover Budi Tauristia. Lalu penelaaannya adalah Resna Juwita Nurkirana yang diterbitkan oleh Grafindo Media Pratama. Nah, jumlah halaman pada buku ini adalah 198 halaman dengan ukuran 17,6 dikali 25 cm. Nah, ISBN-nya adalah 978 602 01 2905 1. Baik, pada analisis buku ini saya menggunakan teori Greene and Petty. Nah, pada teori Greene and Petty ini memiliki 10 indikator. Namun, pada analisis saya ini saya hanya menggunakan 5 indikator utama, yakni yang berisi tentang ketertarikan, motivasi, ilustrasi, kebahasaan, dan juga keterkaitan isi. Metode yang saya gunakan dalam menganalisis buku teks Bahasa Indonesia 1 karya Muhammad Zainal Arifin ini adalah metode deskriptif kuantitatif. Metode deskriptif kuantitatif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mengetahui serta mendeskripsikan isi buku teks secara objektif dengan bantuan angka atau perhitungan statistik. Untuk mengetahui kualitas buku teks Bahasa Indonesia 1 kelas 7 karya Muhammad Zainal Arifin, saya melakukan analisis dengan cara menyebarkan angket yang telah saya bagikan kepada siswa-siswi SMP Negeri 2 Banyuasin 3. Nah, sekolah ini kelas 7-nya itu terdiri atas 7 kelas, yang mana masing-masing kelas akan diminta minimal 10 responden. Maka dari itu, total keseluruhan responden yang terlibat pada penelitian saya yakni sebanyak 100 responden atau 100 siswa. Nah, mereka mengisi angket berdasarkan pengalaman yang telah mereka alami selama proses belajar di kelas. Adapun hasil analisis setiap aspek mengenai jumlah responden yang menjawab ya atau tidak pada setiap butir pertanyaan yang telah saya sesuaikan dengan indikator pada teori Greene and Petty. Nah, indikator pada teori Greene and Petty itu yang pertama berbunyi buku teks haruslah menarik minat anak-anak, yakni para siswa yang mempergunakannya. Nah, pada indikator yang pertama ini saya membuat pertanyaan yang berbunyi, apakah tata letak atau tampilan isi buku seperti ukuran huruf, jarak spasi, dan juga penggunaan warna membuat Anda merasa nyaman saat membaca. Nah, pada pertanyaan yang pertama ini, 99 siswa menjawab iya
dan satu siswa menjawab tidak. Nah, maka dari itu dapat dikatakan bahwa 99 responden merasa nyaman saat membaca. Hal ini menunjukkan bahwa desain grafis buku mendukung keterbacaan dan juga tampilan buku juga dapat dinilai baik serta mendukung navigasi informasi. Salah satu contohnya itu tampak pada halaman 8 dan 9. Nah, dapat dilihat seperti ini. Nah, pada halaman 8 ini di mana pengaturan warna terlihat sesuai, tidak mencolok, dan juga kata-kata penting itu dibuat dengan huruf tebal atau bold, sehingga memudahkan para siswa dalam mengidentifikasi bagian penting dalam setiap materi. Nah, tampilan yang menarik dan terstruktur juga menjadi nilai yang positif. Karena apa? Karena dapat membantu meningkatkan minat belajar para siswa, serta membuat proses membaca lebih efektif dan tidak melelahkan. Seperti itu yang telah saya temukan pada indikator yang pertama. Baik, kita lanjut pada indikator yang kedua. Indikator yang kedua adalah buku teks haruslah memberi motivasi kepada para siswa yang memakainya. Nah, untuk indikator yang kedua ini saya membuat pertanyaan yang berbunyi, apakah materi yang disajikan dalam buku ini membuat Anda lebih bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia? Nah, untuk pertanyaan yang kedua ini 100 siswa menjawab iya, berarti tidak ada siswa yang menjawab tidak. Dengan kata lain, 100% responden merasa bahwa materi yang disajikan dalam buku ini membuat mereka lebih bersemangat untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, bahkan materi dalam buku ini dapat dinilai menarik dan mampu meningkatkan motivasi belajar siswa. Hal ini dapat terlihat pada contoh teks yang telah disajikan pada halaman 33 dan 35. Pada halaman 33 terdapat sebuah teks cerita fantasi yang berjudul Aladin dan Lampu Ajaib. Nah, sedangkan di halaman 35 terdapat sebuah komik cerita fantasi yang berjudul Gatot Kaca dan Batu Ajaib. Nah, baik dari kedua contoh tadi dapat kita ketahui bahwa contoh-contoh tersebut mengangkat tokoh dan cerita yang populer, bahkan telah diadaptasi menjadi film yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, dengan demikian, materi terasa lebih relevan dan memudahkan siswa dalam memahami isi pembelajaran, sehingga dapat membangkitkan semangat untuk mengikuti pembelajaran bahasa Indonesia. Kita lanjut pada indikator yang ketiga. Indikator yang ketiga adalah buku teks itu haruslah memuat ilustrasi yang menarik hati para siswa yang memanfaatkannya. Untuk indikator yang ketiga ini, saya membuat pertanyaan yang berbunyi, apakah gambar dan ilustrasi yang ditampilkan pada buku ini membantu Anda memahami isi materi dengan lebih mudah? Nah, untuk pertanyaan yang ketiga ini, ada 95% siswa yang menjawab iya, dan 5 siswa menjawab tidak. Dengan 95 siswa yang menjawab iya, dapat dikatakan bahwa presentasenya ini sangat tinggi, yakni 95%. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ilustrasi yang terdapat pada buku teks ini dinilai sangat baik dan juga informatif. Contohnya itu terdapat pada halaman 51. Nah, pada halaman 51 ini terdapat sebuah infografis yang sangat bermanfaat. Infografis ini berjudul Manfaat Dongeng untuk Anak. Nah, ilustrasi ini dibuat menarik, berwarna, serta mudah dipahami. Nah, sehingga dapat membantu siswa memahami isi materi secara visual. Dan juga infografis seperti ini juga dapat membantu proses belajar. Karena apa? Karena menggabungkan informasi dan juga gambar dalam satu tampilan yang ringkas dan jelas. Untuk indikator yang keempat, buku teks itu seyogyanya lah mempertimbangkan aspek-aspek linguistik sehingga sesuai dengan kemampuan para siswa yang memakainya. Nah, untuk indikator yang keempat ini saya membuat pertanyaan yang berbunyi, apakah istilah-istilah baru atau kosakata yang sulit telah dijelaskan secara jelas melalui contoh atau penjelasan tambahan dalam buku ini. Nah, untuk pertanyaan yang keempat ini, 85 siswa menjawab iya dan 15 siswa menjawab tidak.
Jadi, terdapat 85 siswa yang merasa bahwa istilah-istilah atau kosakata baru telah dijelaskan dengan baik, tetapi masih ada 15 siswa yang belum merasa bahwa kosakata tersebut telah dijelaskan. Nah, buku ini memiliki bagian glosarium, tetapi jumlah kosakata barunya masih sangat terbatas. Berdasarkan temuan saya, glosarium pada buku ini hanya memiliki 44 kosakata baru, sementara jumlah bab dalam buku ini mencapai 6 bab. Nah, hal ini mengindikasikan bahwa masih ada banyak istilah atau kosakata baru yang belum dijelaskan secara rinci melalui glosarium ataupun contoh kosakata tersebut dalam materi. Nah, keterbatasan jumlah kosakata ini dapat berdampak pada pemahaman siswa, terutama bagi siswa yang belum familiar dengan istilah-istilah tertentu. Nah, oleh karena itu, jika banyak responden yang menganggap bahwa kosakata baru dalam buku ini masih kurang lengkap, maka pendapat tersebut telah didukung oleh fakta yang telah saya jelaskan ini. Untuk indikator yang terakhir, yakni buku teks itu isinya haruslah berhubungan erat dengan pelajaran-pelajaran lainnya. Nah, untuk indikator yang terakhir ini, saya membuat pertanyaan yang berbunyi, apakah materi dalam buku ini berkaitan dengan pelajaran lain di sekolah? Misalnya, pelajaran PPKN, IPS, IPA, atau bahkan seni budaya. Nah, untuk pertanyaan yang kelima ini, ada 62 siswa yang menjawab iya, dan 38 siswa menjawab tidak. Jadi, terdapat 62 responden yang merasakan adanya keterkaitan antar mata pelajaran. Hal ini dapat dikatakan wajar karena beberapa jenis teks yang terdapat dalam buku Bahasa Indonesia 1 karya Muhammad Zainal Arifin ini bisa dipadankan dengan mata pelajaran lain. Sepertinya itu pada bab teks deskripsi tentang objek budaya atau bahkan lingkungan. Nah, teks ini bisa dikaitkan dan relevan dengan mata pelajaran IPS, IPA, atau bahkan seni budaya. Sedangkan teks berita yang membahas peristiwa sosial bisa berkaitan dan juga relevan dengan mata pelajaran PPKN, misalnya tentang nilai-nilai kewarganegaraan. Nah, sedangkan untuk 38% siswa yang tidak merasakan keterkaitan antar mata pelajaran ini bisa terjadi kemungkinannya itu karena contoh dalam buku teks ini kurang eksplisit dan kurang mengaitkan topik teks dengan kompetensi di pelajaran lain-lainnya. Nah, dan juga guru itu belum melakukan atau mengaitkan pembelajaran dengan mata pelajaran lainnya saat proses pembelajaran. Nah, maka dari itu penting bagi penulis untuk bisa menambahkan catatan antar mata pelajaran baik itu di awal ataupun di akhir bab. Misalnya nih, bisa ditambahkan keterangan tentang keterkaitan dengan mata pelajaran IPS, IPA, atau PPKN, atau bisa juga dengan mengadakan sebuah aktivitas lintas mapel, seperti tugas kolaboratif dengan guru IPS, PPKN, sehingga siswa itu bisa merasakan adanya keterkaitan antar mata pelajaran. Berdasarkan hasil analisis menggunakan indikator dari teori Greene and Petty serta penilaian dari siswa SMP Negeri 2 Banyuasin 3 sebagai pengguna langsung, dapat disimpulkan bahwa buku teks Bahasa Indonesia 1 untuk SMP atau MTS kelas 7 karya Muhammad Zainal Arifin ini secara umum sudah tergolong memiliki kualitas yang tinggi dan juga layak untuk digunakan sebagai sumber belajar. Nah, buku ini unggul dalam aspek ketertarikan visual, motivasi belajar, serta penggunaan ilustrasi yang sangat mendukung pemahaman materi. Nah, dari sisi kebahasaannya, buku ini relatif telah sesuai dengan kemampuan siswa, meskipun masih memerlukan penguatan pada penyajian kosakata baru dan juga keterkaitan dengan pelajaran lainnya. Nah, sementara itu untuk keterkaitan antar aspek pelajaran tadi menunjukkan hasil yang cukup baik, tetapi masih belum optimal. Karena apa? Karena belum disajikan secara eksplisit dan terstruktur. Dengan demikian, buku Bahasa 1 untuk SMP atau MTS kelas 7 ini
telah memenuhi indikator atau kriteria buku teks yang baik. Namun, masih tetap membutuhkan penyempurnaan agar penggunaannya dalam pembelajaran menjadi lebih efektif dan lebih bermakna. Adapun beberapa rekomendasi yang dapat saya berikan berdasarkan hasil analisis yang telah saya lakukan sebelumnya. Yang pertama adalah untuk penulis dan penerbit. Nah, saya menyarankan untuk penulis dan penerbit itu bisa menambahkan serta memperluas glosarium sehingga cakupannya itu lebih banyak kosakata lain dan istilah-istilah yang baru yang muncul dalam setiap bab. Nah, penambahan contoh penggunaan istilah juga akan sangat membantu meningkatkan pemahaman siswa. Selanjutnya itu, pada keterkaitan materi dengan mata pelajaran lain perlu ditampilkan secara lebih eksplisit. Misalnya nih melalui catatan integrasi lintas mata pelajaran, baik itu di awal atau bahkan di akhir bab, serta penyediaan tugas kolaboratif yang dapat mengaitkan mata pelajaran bahasa Indonesia dengan mata pelajaran lain seperti mata pelajaran IPS, PPKN, seni budaya, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya juga menyarankan kepada para guru untuk bisa berperan lebih aktif dalam menjembatani keterkaitan antar mata pelajaran saat menggunakan buku bahasa Indonesia 1 ini dalam pembelajaran di kelas, sehingga para siswa itu dapat merasakan manfaat pembelajaran yang lebih sesuai dan juga semangat kurikulum merdeka. Nah, dari hasil analisis yang telah saya lakukan ini dapat dijadikan bahan evaluasi atau rujukan bagi pengembangan buku teks selanjutnya agar lebih adaptif, kontekstual, dan juga berpusat pada peserta didik. Baik, sekian hasil presentasi dari analisis yang telah saya lakukan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.